Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di video Mami Via. Kali ini aku mau share ke teman-teman barang bawaan apa aja yang aku dan suami aku bawa waktu kemarin kami berhaji. Dan di video kali ini juga teman-teman, aku bakalan ngasih review ke kalian barang yang kami bawa saat haji kemarin itu berguna atau ya kira-kira kalau nggak dibawa juga nggak masalah gitu ya. Selain itu aku juga bakalan kasih kayak rekomendasi barang ini kayaknya kalian harus bawa deh waktu kalian berhaji nanti. Karena kemarin itu kami nggak bawa barang ini, nggak bawa item ini, dan ternyata kelabakan gitu. Jadi pas saat haji di sana tuh kayak agak nyesel gitu, ada rasa kayak kenapa nggak dibawa gitu kemarin, kayak gitu. Langsung aja ya kita simak videonya berikut ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, aku mau disclaimer dulu kalau misalkan aku ini dan suami aku itu kemarin berhaji untuk durasinya 18 hari ya teman-teman. Kemudian barang-barang yang akan aku tunjukkan nanti di video ini itu bukan video real time saat kami packing buat hajian ya teman-teman. Jadi ini aku akan nunjukin kurang lebih contohnya ya begini gitu, maksudnya ya kurang lebih sama gitu dengan barang-barang yang kami bawa saat hajian kemarin. Oke teman-teman, kali ini aku mau nunjukin kalian kalau misalkan semua bahan dari kain yang aku bawa itu kayak pakaian, terus kain ihram, dan lain-lain itu aku masukin ke dalam vacuum bag teman-teman supaya bisa menghemat tempat di dalam koper. Nah, barang yang pertama ini adalah disposable underwear, teman-teman. Jadi selain pakaian dalam kita yang biasa yang berbahan kain, itu aku dan suami aku juga beli disposable underwear. Masing-masing dari kami membawa 14, teman-teman. Jadi ini berguna banget ya. Aku sangat rekomendasi untuk pakai disposable underwear ini. Jadi kita tuh lebih lebih hemat tempat juga nanti kalau pas pulang. Kedua, lebih hemat waktu, jadi maksudnya nggak perlu nyuci-nyuci gitu loh teman-teman, jadi lebih enak, lebih simple kalau pakai disposable underwear. Lalu selanjutnya adalah pakaian tidur teman-teman. Suami aku dia itu bawa kayak 2 set pakaian tidur, jadi ada celana dan kaos biasa. Lalu untuk aku bawa 3 set pakaian tidur, 2 itu daster, satunya itu pajamas biasa teman-teman. Kemudian selanjutnya ada tank top ya teman-teman. Ini untuk perempuan ya. Jadi aku bawa sebanyak 5 pieces tank top ya pas saat hajian kemarin. Next ada kerudung instan teman-teman. Jadi kerudung yang langsung dipakai gitu loh teman-teman. Aku bawa 3 biji. Next aku bawa 5 baju manset teman-teman. Nah cuman ini itu aku salah bawa ya. Jadi 5-5-nya ini sama sekali nggak ada yang kepake loh teman-teman. Karena bagian tangan itu kayak gini nih, jadi kayak ngepres gitu di tangan. Nah ini itu bikin aku kesulitan kalau mau wudhu. Akhirnya ya nggak dipakai sama sekali, beneran deh. Next ada abaya teman-teman, atau long dress gitu ya. Nah ininya aku bawa 7 set. 7 set itu maksudnya si pakaiannya itu sudah termasuk dengan kerudung. Apakah 7 abaya ini semuanya kepake? Tentu saja tidak, teman-teman. Jadi hanya terpakai 6 abaya. Bahkan aku beli satu lagi ekstra abaya di sana ya, teman-teman. Kenapa nggak dipakai satunya? Itu karena aku bawa warna putih. Nah, warna putih itu kan agak transparan, teman-teman. Jadi memang harus pakai manset gitu, manset dalaman. Sedangkan manset dalaman aku itu kan agak rempong untuk wudhu. Akhirnya nggak dipakai sama sekali satunya. Next, sekarang kita ke pakaian suami aku, teman-teman. Suami aku itu bawa 4 set baju koko. Jadi maksudnya itu baju koko plus celananya ya, teman-teman. Next, aku bawa 2 kaos kaki khusus saat tawaf. Lalu ada 2 set manset tangan yang lepas pasang. Kemudian aku juga bawa 5 ciput. Tapi dengan ada 3 jenis yang berbeda ciputnya. Jadi ada 2 aku bawa ciput ninja. Kemudian satunya tuh ciput yang warna putih itu teman-teman. Aku nggak tahu ya penyebutannya gimana. Yang jelas ciputnya itu yang warna putih yang bawah itu. Kemudian 2 ciput sisanya itu ciput yang lepas pasang seperti yang warna hitam putih yang di atas itu teman-teman.
Nah, untuk yang dipakai ciputnya, ternyata aku hanya pakai ciput yang lepas pasang, yang which is yang warna hitam putih di atas itu teman-teman, dan warna coklat yang putih. Nah, hanya itu doang yang aku pakai. Ciput ninja sama ciput yang warna putih yang di bawah itu ternyata kurang comfortable gitu dipakai ya, dan agak ribet gitu. Akhirnya aku cuma pakai yang ciput lepas pasang. Nah, untuk manset tangan yang lepas pasang juga sayangnya nggak dipakai sama aku teman-teman. Kalau kaos kaki untuk tawaf, nah ini lumayan nih. Yang ini aku pakai ya, aku cuma pakai warna putih doang, yang warna hitam dan 2 manset tangan lepas pasang, kemudian ciput yang warna putih yang bawah, dan juga ciput ninja, sayangnya mereka stay dalam koperku. Next, kami bawa celana kain. Nah, celana kain ini bisa dipakai untuk dalaman saat pakai abaya atau saat pakai top ya. Untuk suami aku kalau dia lagi pakai top gitu dia pakai celana kain ini. Nah, suami aku bawa 2, kalau aku bawa sebanyak 4 ya, teman-teman. Jadi ada 2 legging biasa dan 2-nya itu celana kain yang seperti digambar di atas ini, yang ada rendanya. Next, kami bawa kaos kaki. Nah, kaos kaki ini yang punya aku itu aku bawa 8, lalu suami aku itu bawa 6. Next, suami aku juga bawa 2 peci dan juga 1 sarung. Next, aku bawa 1 topi dan ada 2 jaket. 2 jaket ini satu punya aku dan satu punya suami aku ya. Nah, untuk topinya sendiri, aku nggak bisa nunjukin ke sini teman-teman, karena topiku itu hilang di Musdalifah ya kemarin. Jadi kurang lebih topinya itu ya begitu ya, maksudnya yang bisa menutupi sinar matahari gitu. Bagian muka, bagian depan terutama. Next, suami aku bawa kaos polos lengan pendek. Itu sebanyak 3 baju ya, 3 pieces baju yang dia bawa. Itu biasanya dia pakai untuk dalaman, saat pakai baju koko, atau saat pakai top, atau bisa juga pas dia lagi jalan-jalan aja, lagi nyantai keluar. Next, kain ihram suami aku ya teman-teman. Dia hanya bawa 1 set kain ihram. Jadi sebenarnya kami udah beli ada lagi ekstra di rumah 1. Cuman kayaknya kalau dibawa dua-duanya itu kayak makan tempat banget. Dan akhirnya suami aku membawa cuman 1 set ihram dan alhamdulillah tidak kurang. Jadi kalau udah dipakai bisa dicuci dan langsung kering. Jadi aman teman-teman kalau kalian cuman bawa 1. Selanjutnya, aku dan suami aku bawa 2 sajadah kain yang bisa dilipat. Jadi masing-masing dari kami bawa 1. Kemudian aku juga bawa mukena parasut yang kecil kayak gini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi toiletries-nya ya teman-teman. Nah ini aku dan suami aku masing-masing bawa 1 transparan bag yang di dalamnya itu udah ada shampoo, sabun, dan juga facial wash yang semuanya ini non-parfum ya teman-teman. Nah untuk isiannya itu kami beli di DM. Jadi kalian bisa juga loh nyari di DM atau nggak di Rossmann itu banyak kok yang produk-produk mereka yang non-parfum. Next, bawa sikat gigi dan juga odol. Nah, ini odol aku sama suami aku beli di Indonesia. Cuman kalian nggak harus pakai odol yang ini kok. Kalian bisa bawa odol apa aja. Dan kemudian aku juga bawa panty liners ya, teman-teman. Next, ada tisu toilet. Nah, tisu toilet ini aku sangat merekomendasikan kalian bawa. Minimal 1 orang itu bawa 4 rolls tisu toilet. Kenapa? Soalnya tisu toilet itu bakalan dipakai banget saat kalian di hotel dan juga di tenda di Mina, juga saat kalian ada di tenda di Arafah ya teman-teman. Selain itu, tisu toilet yang ada di Arab Saudi juga dia agak tipis ya, kayak tisu toilet di Indonesia gitu. Jadi mereka agak tipis, jadi kurang bagus gitu loh meresap airnya. Kemudian saat di hotel itu kalian tuh bisa berebutan tisu toilet gitu loh teman-teman. Jadi bisa jadi kayak ada keterlambatan pengisian tisu toilet di kamar kalian. Selanjutnya tisu sakuan ya. Nah ini aku dan suami aku itu bawa 20 tisu sakuan. Dan ini sangat berguna banget ya. Terlebih lagi aku dan suami aku itu kena batuk pilek gitu loh di sana. Jadi ini wah penting banget buat dibawa.
Jadi ini aku juga rekomendasiin ya teman-teman buat kalian bawa tisu sakuan sebanyak mungkin. Kayak 20 atau 15 itu udah cukup. Next, ada sisir lipat yang kecil, teman-teman. Nah, ini aku dan suamiku masing-masing bawa satu ya. Next, ada produk skincare aku yang aku bawa saat hajian kemarin ini hanya 2. Cuman bawa sunblock dan juga pelembab bibir. Keduanya ini non-parfum ya, teman-teman. Yang sunblock ini aku dapetin rekomendasi dari teman aku. Nah, ini best banget. Ini aku beli di DM. Dia itu nggak lengket di kulit, langsung meresap. Dan yang terpenting ya non parfum ya teman-teman. Kemudian untuk pelembab bibirnya ini aku lupa beli di mana, antara DM atau Rossmann, pokoknya antara 2 toko itu. Pelembab bibirnya juga non parfum, terus dia itu nggak bikin creamy atau lengket-lengket di bibir ya teman-teman. Jadi ini 2 ini aku sangat merekomendasikan untuk dibawa dan enak dipakainya. Sekarang kita masuk ke extras items ya teman-teman. Jadi ini barang-barang yang aku bawa selain toiletries dan juga pakaian. Yang pertama ada alat timbang elektronik Copper. Ini aku sangat merekomendasikan kalian untuk bawa karena ini akan dipakai banget saat kalian mau pulang ke Jerman lagi atau pulang ke Indonesia lagi ya. Dan hati-hati juga nyimpennya harus bener-bener yang rapih, yang telaten ya teman-teman. Karena alat timbang koper kami itu hilang di sana. Nggak tahu deh dipinjem atau diambil sama orang, nggak ngerti deh. Yang jelas punya kami hilang di sana. Akhirnya kami harus pinjem ke orang-orang. Jadi mesti ke lantai 1, ke teman 2, atau ke lantai 2, pinjem teman lain. Pokoknya hektik banget deh pas mau pulang. Next, aku kemarin bawa tripod teman-teman. Cuman sayangnya tripod yang aku bawa ini nggak aku pakai sama sekali loh. Jadi ini optional aja ya teman-teman. Kalau kalian merasa bakalan pakai tripod banget ya boleh dibawa. Kalau enggak juga nggak masalah nggak dibawa. Kalian juga bisa loh nanti minta tolong foto ke orang yang lewat gitu ya. Mereka juga pasti bakal nolongin kalian. Next, aku bawa colokan yang khusus untuk negara Arab Saudi. Bentuknya kayak gini ya teman-teman. Dia beda colokannya sama kayak di negara Eropa atau di Indonesia. Jadi penting banget kalian bawa colokan kayak gini. Dan juga bawa verlengingskabel ya. Next, aku bawa plastik vakum sama mesin vakumnya teman-teman. Jadi ini buat cadangan aja kalau misalkan plastik vakum aku kurang atau rusak gitu. Next, kami bawa mini electric fan dan langsung bawa 3 teman-teman dengan jenis yang berbeda. Yang pertama ini mini electric fan-nya tinggal dikalungin aja di leher, jadi kita nggak perlu pegang handle. Yang ini yang normal ya, yang kebanyakan orang punya. Dan yang terakhir itu mini electric fan with water spray. Nah, dari ketiganya ini, yang sangat dipakai dan sering banget dipakai itu yang kedua dan yang ketiga ini yang ada water spray-nya. Lalu kami juga bawa alat cukur dan gunting kuku, teman-teman. Lalu aku juga bawa tas belanja lipat kayak gini ya, teman-teman. Next, kami bawa 2 payung UV lipat yang kecil aja kayak gini. Next, kami juga bawa masing-masing dari kami 1 kaos kaki tidur, lalu ada sleeping eye mask, dan juga ada earplug. Next, kami bawa plastic water yang kapasitasnya 10 liter. Nah, ini kami pakai untuk ngisi air zam-zam ya, teman-teman. Next, aku bawa 1 pak masker. Nah, teman-teman nggak perlu bawa 1 kardusnya gitu ya. Maksudnya 1 plastik yang isinya tuh ada sekitar 15 masker. Nah, nggak lupa juga bawa tali maskernya. Jadi yang untuk perempuan tuh kan ada tuh tali yang buat nyantolin masker. Lalu bawa juga tali untuk gantungin handphone. Nah, ini optional ya. Kalau aku sih sama suamiku lebih suka kalungin handphone saat kami di Madinah dan di Mekah. Next, kami bawa spray water. Nah, ini digunakan untuk berwudu ya ketika masih di jalan kayak lagi di bus atau masih di ruang tunggu. Nah, ini bisa dipakai tuh spraynya. Next, kami bawa 2 wadah tempat makan dan juga 2 cangkir kecil. Kalau ditanya dipakai atau enggak, jawabannya dipakai ya kalau untuk kami. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau bawa pun kayaknya it's okay.
karena ini tergantung masing-masing ya teman-teman. Nah aku dan suami aku ini make lunchboxnya itu ketika kami mau jalan-jalan keluar setelah sarapan. Biasanya kita tuh udah nyiapin kayak makanan kecil atau cemilan kecil diwadahin gitu loh. Jadi buat ganjal perut aja kalau kita lagi di luar. Terus kalau untuk cangkirnya itu biasanya kami pakai ketika kami sudah selesai sholat isya terus ke hotel. Itu kan semua makanan udah tutup tuh. Nah, biasa kita nongkrong dulu di bawah sambil ngeteh atau enggak minum wedang jahe pakai gelas kami ini. Next, aku juga bawa wadah yang isinya itu ada sendok, ada garpu, dan juga pisau buah. Nah, pisau buah ini itu adalah alat yang paling kami sering pakai setiap hari. Jadi untuk motong jahe, karena suami aku kan bawa jahe ya dari Berlin, dan juga aku juga suka beli buah ya di sana, kayak apple atau enggak melon. Jadi itu pisau buah kepake banget deh. Next, kami bawa 2 botol minum ya teman-teman. Nah, ini lumayan juga nih kepake, apalagi kalau lagi ngisi zam-zam. Next, aku bawa botol plastik sampah dan ukurannya itu yang 25 liter. Juga aku bawa botol plastik ukuran 1 liter yang ada zippernya. Yang plastik sampah ini sangat kepake banget ya teman-teman, apalagi untuk di hotel. Nah, karena untuk minta petugas hotel buangin sampah itu lumayan agak PR ya dan agak lama gitu loh. Jadi kita pakai plastik botol punya kita sendiri. Kemarin itu kami cuma bawa 6 dan itu kurang banget ya teman-teman. Kalau yang plastik zipper, yang botol zipper yang ukuran 1 liter itu, biasanya kami pakai untuk kayak naruhin dokumen paspor ya, khususnya yang kecil-kecil gitu loh. Terus ada kayak kartu-kartu kecil, itu biasanya kami taruh di situ. Next, aku bawa gunting, 1 roll lakban transparan, dan juga 1 spidol permanen. Nah, ini dipakainya waktu kami lagi mau kirim paket dari Arab Saudi menuju Berlin. Selanjutnya, kami bawa kacamata hitam ya teman-teman. Aku bawa 1 dan suami aku juga bawa 1. Next, aku bawa 1 pulpen ya teman-teman. Next, yang gak kalah penting, itu adalah buku doa-doa atau buku panduan haji ya teman-teman. Next, aku juga bawa 1 Al-Quran ya teman-teman. Kalau suami aku, dia nggak bawa Al-Quran. Cuman, nggak usah khawatir teman-teman. Jadi mau di Madinah ataupun di Mekah, itu di masjidnya itu udah disediakan Al-Quran ya. Bahkan kadang ada aja yang ngasih kita Al-Quran. Next, kami masing-masing membawa 1 dokumente mape. Nah, diisi sama paspor kami, terus ada juga buku vaksin, tiket pesawat, terus visa haji, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kami bawa cemilan teman-teman. Nah, salah satu contohnya itu kayak manisan mangga yang ini. Selain manisan mangga, cemilan lainnya juga kami bawa kayak permen jahe, lalu permen mint, dan juga traubenzucker. Selain cemilan, kami juga bawa makanan pendamping kayak abon, terus juga kami bawa saus ABC, sambal terasi, yang saset itu loh teman-teman. Dan juga kami bawa Mustafa kentang. Next, kami juga bawa pewangi spray ya teman-teman untuk pakaian. Nah, ini kami pakai ketika kami sudah nyuci baju, terus udah kering gitu ya, udah dijemur, udah kering. Terus kami spray aja bajunya dan taruh lagi di koper. Ini optional aja, bagi yang mau bawa boleh, silahkan. Bagi yang tidak juga nggak masalah. Next, kami bawa 2 tas serut ya teman-teman. Tas serut model ini aku dapetin dari mama ya, dia beli di Indonesia. Dia ini enak banget loh teman-teman, ringan, simple. Terus di bagian bawahnya itu ada tempat penyimpanan sepatu. Jadi kalau kita mau ke masjid gitu ya, ke Al-Haram, itu tinggal buka sepatu, terus sepatunya masukin ke dalam tas. Jadi nggak perlu narok-narok di depan gitu, atau nggak tenteng-tenteng gitu loh sendalnya atau sepatunya. Next, alas kaki. Oke teman-teman, aku nih bakalan jelasin lumayan agak sedikit panjang mengenai alas kaki. Jadi aku bawa 2 ekstra sendal ya. Nah ini sepatu sendal aku yang ada warna putihnya di bawahnya. Kemudian yang ini touch sepatu sendalnya suami aku ya teman-teman. Cuman, nah tailnya itu di bagian jempolnya tuh kan ada pengait kayak gini ya. Nah, itu tuh bikin jempolnya suami aku tuh jadi lecet kalau dipakai terlalu lama.
Kemudian kalau sepatu sendal aku yang ini enak sebenarnya. Cuman bagian alasnya itu terlalu tebal, jadi kakinya itu kurang fleksibel menekuknya gitu loh teman-teman. Lalu suami aku juga bawa satu sendal lagi yang bentuknya kayak gini, kurang lebih sama. Nah, aku itu satu laginya sendalnya yang Birkenstock gitu loh modelnya. Nah, kalian kan tahu sendiri ya Birkenstock itu bawahnya itu nggak empuk. Akhirnya kalau kita pakai itu sendal terlalu lama, itu malah bikin lecet bagian pinggir-pinggiran kakinya gitu teman-teman. Makanya ini aku beli ekstra di Mekah sendal yang kayak suami aku, yang warna putih ini. Nah, untuk sepatunya aku pakai sepatu yang ini ya, teman-teman. Talinya udah aku ganti jadi tali karet, dan suami aku juga sama, sepatunya juga talinya udah diganti jadi tali karet, supaya lebih memudahkan aja. Aku pakai sepatu Asics, kalau suami aku pakai yang Reebok. Modelannya pun kurang lebih sama kayak punya aku. Sebenarnya lebih nyaman pakai sepatu kalau mau jalan jarak jauh ya. Karena kami itu kemarin pakai sandal itu gampang bikin lecet kaki kan. Nah, akhirnya waktu di hari pertama lempar jumroh, kami itu kan langsung tawaf di hari pertama. Nah, ketika dari Mekah menuju Mina pulangnya, kami ganti akhirnya jadi pakai sepatu. Karena kalau pakai sandal kayaknya nggak kuat, ini kakinya bakal lecet-lecet banget. Next, yang aku bawa itu adalah deterjen bubuk yang saset ya teman-teman, untuk kita nyuci di Arab Saudi nanti. Lalu, jangan lupa juga bawa power bank ya teman-teman. Kemarin kami bawa 2 power bank, jadi aku pegang satu, suami aku juga pegang satu power bank. Next, yang terakhir, aku bawa kotak obat ya teman-teman. Jadi di dalam tas ini itu adalah stok obat-obatan kami berdua ya. Nah, untuk obat-obatan yang aku bawa saat berhaji, aku bakalan spill ke teman-teman semua. Nah, yang pertama itu aku bawa minuman bubuk Haisa Citronen, lalu ada electrolyte, Konimax batuk, kemudian ada susu jahe bubuk dan wedang jahe, lalu ada permen batuk, Dekolsin, Panadol, Diatabs, Laxing, Koyo Cabe, tolak angin, Voltadex, Salonpas, obat alergi, Fresh Care, pil KB. Nah, untuk pil KB ini optional aja ya teman-teman. Kemarin aku bawa pil KB, ini karena dokter aku yang merekomendasikan ya. Jadi yang pil KB bisa di skip. Kemudian ada desinfektan, tisu desinfektan ya. Lalu ada obat radang, antimo, krim kulit, ice pack, betadine, plester, trombogel, paracetamol, Otriven, sirup obat batuk, dan juga minyak telon. Sekali lagi, ini adalah list obat-obatan yang aku dan suami aku bawa sesuai dengan kebutuhan kami. Kalau teman-teman butuh obat yang lain, selain yang aku sebutin juga boleh, silahkan dibawa. Dan kalau misalkan obat-obat yang aku bawa ini ditanya dipakai atau enggak, jawabannya dipakai banget ya. Terutama untuk yang obat batuk, kayak Dekolsin juga berpilek gitu ya, terus tolak angin sampai habis, Salonpas, Koyo Cabe, Fresh Care, dan lain-lain tuh udah kayak itu setiap hari bisa dipakai deh teman-teman. Sorry teman-teman, ada yang kelupaan satu lagi. Di list pakaian yang dimasukin ke dalam vacuum bag itu adalah handuk. Nah, handuk ini sangat kepake ketika kita di Mina ataupun di Arafah. Nah, untuk items yang nggak kami bawa dan ternyata kami tuh butuh banget, yang pertama ada obat polisilen. Jadi aku itu nggak punya riwayat penyakit mah, cuman selama di Arab Saudi kami itu kan makannya kurang tepat waktu ya, jadi suka skip kadangan atau nggak suka ngaret gitu makan siangnya atau dinernya. Nah itu somehow bikin perut aku tuh jadi kembung, jadi mual gitu, jadi nggak enak gitu loh. Nah temen aku itu akhirnya ngasih aku obat polisilen dan akhirnya tuh lumayan gitu ya. Jadi aku rekomen banget untuk ini dibawa, untuk jaga-jaga aja ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada plastic wrap. Kenapa ini penting? Soalnya terkadang ada saat kita mau pulang balik ke Jerman itu, beberapa agensi itu menawarkan kayak pengiriman paket gitu loh. Nah, yang untuk pengirim paket ini, sayangnya mereka nggak akan menyediakan box atau kardus gitu ya. Jadi kita sendiri gitu yang harus inisiatif ngebungkusin paket atau barang-barang yang akan dikirim ke Berlin. Nah, aku itu kemarin nggak bawa plastic wrap, untungnya roommates aku bawa, akhirnya kita itu akhirnya sharing plastic wrap dia gitu ya, sampai habis.
Nah, alhamdulillah selesai sudah video mengenai barang bawaan aku dan suami aku saat kami pergi berhaji. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan aku jawab ya. Kalau teman-teman suka dengan videonya, teman-teman bisa like videonya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum.